Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Faizah dengan NIM SAT1240057. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul klasifikasi jenis sampah menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur exception. Mengapa? Yang pertama, yang perlu kita ketahui itu exception ini merupakan singkatan dari Extreme Inception yang dikembangkan oleh Google sebagai penyempurnaan dari arsitektur Inception. Nah, alasan pertama memilih exception ini karena model ini memiliki performa yang sangat baik dalam tugas klasifikasi citra. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, exception ini sering menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan CNN konvensional maupun beberapa arsitektur transfer learning lainnya. Nah, alasan kedua itu penggunaan teknik depthwise separable convolution, yang dimana teknik ini memungkinkan proses ekstraksi fitur dilakukan secara lebih efisien dibandingkan convolution biasa. Dengan teknik tersebut, jumlah parameter yang harus dipelajari menjadi lebih sedikit tanpa mengurangi kemampuan model dalam mengenali objek. Artinya, model exception ini mampu bekerja lebih cepat dan lebih ringan, tetapi dapat menghasilkan akurasi yang tinggi. Nah, selanjutnya ini exception juga telah dilatih menggunakan dataset ImageNet yang berisi jutaan gambar dari ribuan kategori objek. Exception ini juga sudah pernah belajar dari jutaan gambar sehingga memiliki pengetahuan mengenai berbagai bentuk, tekstur, warna, garis tepi, dan pola visual lainnya. Nah, kemudian dimanfaatkan melalui metode transfer learning sehingga model exception ini tidak perlu belajar dari nol. Hal ini sangat penting karena meskipun dataset yang digunakan dalam penelitian ini cukup besar, jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan dataset ImageNet. Apabila model dilatih dari awal atau scratch, maka dibutuhkan waktu pelatihan yang jauh lebih lama dan risiko overfitting juga akan lebih besar. Alasan keempat itu objek penelitian berupa sampah yang memiliki karakteristik visual yang cukup kompleks. Dataset yang saya gunakan ini memiliki karakteristik visual yang cukup kompleks. Kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka saya memilih exception dipilih sebagai model dalam klasifikasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya. Yang pertama itu ada EDA. EDA merupakan tahap awal dalam penelitian machine learning yang bertujuan untuk memahami karakteristik data yang akan digunakan. Tahap ini sangat penting karena kualitas model yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas dataset yang digunakan. Tabel yang ditampilkan pada slide ini menunjukkan jumlah citra pada masing-masing kategori sampah yang terdapat dalam dataset penelitian. Tabel ini dibuat setelah sistem berhasil membaca seluruh folder dataset dan menghitung jumlah gambar pada setiap kategori menggunakan fungsi len. Nah, tujuan tabel ini ditampilkan itu untuk mengetahui apakah dataset digunakan sudah cukup besar. Selanjutnya itu berdasarkan analisis diperoleh sebanyak 12 kelas atau
ada 12 kategori sampah, yaitu ada baterai, biological, brown glass, cardboard, cloth, green glass, metal, paper, plastik, shoes, trash, dan white glass. Yang dimana baterai itu mempunyai 945 gambar, biological 1002 gambar, brown glass 607 gambar, cardboard 892 gambar, cloths 5325 gambar, green glass 645 gambar, metal 769 gambar, paper 1066 gambar, plastik 865 gambar, shoes 1977 gambar, trash 697 gambar, white glass 775 gambar. Jumlah kelas ini menunjukkan bahwa penelitian memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena model tidak hanya membedakan 2 atau 3 jenis sampah saja, tetapi harus mengenali 12 kategori jenis sampah dan memiliki karakteristik visual yang berbeda-beda. Sebagai contoh, model harus membedakan kategori paper dengan cardboard yang secara visual sama-sama berbahan kertas. Selain itu, model juga harus mampu membedakan white glass, green glass, dan brown glass yang memiliki bentuk hampir sama tetapi warnanya berbeda. Nah, semakin banyak jumlah kelas yang digunakan, maka semakin sulit pula proses klasifikasi yang harus dilakukan model. Berdasarkan tabel distribusi data, terlihat bahwa kelas clouds ini memiliki jumlah dataset yang paling banyak, sekitar 5.325 gambar. Hal ini menunjukkan bahwa dataset memiliki banyak variasi gambar pakaian sehingga model memiliki cukup banyak contoh untuk mempelajari karakteristik kategori tersebut. Sebaliknya, brown glass memiliki jumlah dataset paling sedikit sekitar 607 gambar. Perbedaan jumlah data antar kelas ini menunjukkan bahwa dataset belum sepenuhnya seimbang atau balance. Namun demikian, jumlah data pada setiap kelas masih berada pada ratusan hingga ribuan gambar, sehingga masih cukup baik untuk digunakan dalam proses pelatihan model deep learning. Selanjutnya kita masuk ke grafik distribusi dataset. Pada sumbu horizontal atau sumbu X ditampilkan nama-nama kategori sampah, sedangkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y ditampilkan jumlah gambar yang dimiliki oleh masing-masing kategori. Apabila kita perhatikan grafik ini, terlihat bahwa kategori clouds memiliki tinggi yang jauh lebih besar dibandingkan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah data clouds jauh lebih banyak dibandingkan kelas lain, seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, sementara kategori brown glass, green glass, white glass, dan trash memiliki jumlah data yang relatif lebih sedikit. Mengapa grafik ini penting? Karena melalui grafik ini kita dapat mengetahui apakah terdapat potensi class imbalance atau ketidakseimbangan data. Class imbalance merupakan kondisi ketika jumlah data pada satu kelas jauh lebih besar dibandingkan kelas lainnya. Apabila class imbalance terlalu ekstrim, maka model akan cenderung lebih sering memprediksi kelas yang jumlah datanya paling banyak. Sebagai contoh, apabila clouds memiliki jumlah data sangat dominan, model dapat menjadi bias dan lebih sering mengklasifikasikan objek sebagai clouds. Untuk mengurangi resiko tersebut, kita akan menerapkan teknik data augmentation sehingga variasi data pada setiap kategori menjadi lebih banyak. Dengan demikian, model dapat mempelajari karakteristik masing-masing kelas secara lebih baik.
Selanjutnya kita masuk ke train validation test atau split data. Setelah proses EDA selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pembagian dataset menjadi data training, validation, dan testing. Pada penelitian ini digunakan rasio pembagian sebesar 80% untuk training, 10% untuk validation, dan 10% lagi untuk testing. Data training merupakan data yang digunakan model untuk belajar mengenali pola. Sedangkan data validation digunakan untuk memantau performa model selama proses pelatihan berlangsung. Sedangkan data testing digunakan untuk mengukur kemampuan model pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oleh karena itu, pembagian dataset menjadi training, validation, dan testing merupakan prosedur standar yang wajib dilakukan dalam penelitian machine learning. Kemudian kita lanjut ke hasil grafiknya. Nah, di sini ada hasil grafik akurasi. Grafik ini merupakan salah satu grafik yang paling penting dalam penelitian karena menunjukkan perkembangan kemampuan model dari epoch ke epoch. Pada grafik ini terdapat dua garis utama. Yang pertama itu garis pertama menunjukkan training akurasi, yaitu tingkat ketepatan model pada data training. Sedangkan garis kedua menunjukkan validation akurasi, yaitu tingkat ketepatan model pada data validation. Nah, pada epoch pertama terlihat bahwa akurasi sudah berada pada nilai yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena model menggunakan transfer learning dengan arsitektur exception yang sebelumnya telah dilatih menggunakan dataset ImageNet. Dengan kata lain, model tidak memulai proses pembelajaran dari nol. Model sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai bentuk, tekstur, warna, dan pola visual dari jutaan gambar yang pernah dipelajari selanjutnya. Seiring bertambahnya epoch, training akurasi dan validation akurasi mengalami peningkatan secara bertahap. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari karakteristik visual dari berbagai jenis sampah. Selain itu, jarak antara training akurasi dan validation akurasi ini terlihat dekat. Hal ini merupakan indikator yang baik karena menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting yang serius. Apabila terjadi overfitting, biasanya training akurasi akan meningkat sangat tinggi, sementara validation akurasi justru stagnan atau menurun. Namun, pada grafik akurasi kedua kurva ini menunjukkan pola yang relatif sejalan sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Selanjutnya kita ke grafik loss. Selain akurasi, grafik loss ini juga sangat penting, yang dimana loss dapat diartikan sebagai tingkat kesalahan yang dilakukan model selama proses prediksi. Semakin kecil nilai loss, maka semakin kecil pula kesalahan yang dilakukan model. Pada grafik ini terlihat bahwa training loss mengalami penurunan secara bertahap dari epoch pertama hingga epoch terakhir. Penurunan ini menunjukkan bahwa model semakin mampu memahami pola yang terdapat pada dataset. Validation loss juga menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil. Hal ini merupakan tanda bahwa
Model tidak hanya belajar pada data training, tetapi juga mampu mempertahankan performanya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Graphicals ini menjadi bukti bahwa proses pelatihan berlangsung dengan baik dan model berhasil melakukan optimasi terhadap bobot yang dimilikinya. Ini kita akan membahas confusion matrix. Setelah model selesai dilatih, kita akan menggunakan confusion matrix sebagai evaluasi. Nah, confusion matrix ini digunakan untuk melihat secara rinci kategori mana yang berhasil diprediksi dengan benar dan kategori mana yang masih sering mengalami kesalahan klasifikasi. Nah, pada confusion matrix ini, sumbu vertikal menunjukkan kelas sebenarnya, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan hasil prediksi model. Nilai yang berada pada diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Semakin besar nilai diagonal, semakin baik kemampuan model dalam mengenali kategori tersebut. Dari confusion matrix dapat dilihat bahwa sebagian besar data berada pada diagonal utama. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas gambar berhasil diklasifikasikan sesuai kategori yang sebenarnya. Nah, kesalahan klasifikasi yang masih muncul umumnya terjadi pada kategori white glass, brown glass, dan green glass. Kondisi ini dapat dipahami karena ketiga kategori tersebut memiliki bentuk objek yang sama, tetapi yang membedakan itu hanya warnanya saja. Meskipun demikian, jumlah kesalahan yang terjadi masih relatif kecil dibandingkan jumlah prediksi yang benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dari classification report. Precision menunjukkan seberapa tepat prediksi yang dilakukan model. Recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan seluruh data yang benar. Sedangkan F1 score merupakan kombinasi antara precision dan recall. Berdasarkan hasil pengujian, sebagian besar kelas memperoleh nilai precision, recall, dan F1 score di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam mengenali berbagai kategori sampah. Nilai F1 score yang tinggi juga menunjukkan bahwa model tidak hanya akurat tetapi juga konsisten dalam melakukan prediksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model transfer learning exception berhasil melakukan jenis sampah dengan tingkat performa yang sangat tinggi dengan hasil akurasi 96%. Selanjutnya di sini kita akan membahas codingan dari baris per baris. Pada step pertama itu kita melakukan penghubungan Google Colab dengan Google Drive. Ini ada from Google Colab, import drive, DriveMon, content drive. Nah, pada tahap pertama, dilakukan proses menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Langkah ini sangat penting karena seluruh dataset yang digunakan pada penelitian disimpan di Google Drive. Sehingga kita tidak perlu memasukkan lagi secara manual atau mengupload data kita dari sini, ya. Karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama atau tidak efisien. Pada baris pertama terdapat sintaks from Google Colab import drive. Nah, kata from ini digunakan untuk mengambil modul tertentu dari sebuah library. Kata Google Colab merupakan library bawaan Google Colab yang menyediakan berbagai fungsi untuk
berinteraksi dengan lingkungan collab. Kemudian, kata import digunakan untuk memanggil modul yang dibutuhkan, yaitu modul drive. Modul ini berfungsi sebagai penghubung antar Google Colab dan Google Drive. Selanjutnya digunakan perintah drivemon dalam kurung content drive. Nah, mon ini berarti menghubungkan atau memasang sebuah media penyimpanan ke dalam sistem. Lokasi atau content drive merupakan direktori tempat Google Drive akan dipasang pada lingkungan Colab. Setelah proses mounting berhasil, seluruh file yang berada di Google Drive dapat diakses layaknya folder biasa di komputer. Langkah ini dilakukan agar dataset dapat dibaca langsung oleh program tanpa perlu mengunggah ulang setiap kali notebook dijalankan. Selain itu, model hasil training juga dapat disimpan secara permanen ke Google Drive sehingga tidak hilang ketika sesi collab berakhir. Selanjutnya di sini kita akan menentukan lokasi dataset. Ada dataset path sama dengan content drive, my drive. Kemudian ini adalah nama filenya atau nama foldernya, garbage, garis bawah classification. Tahap berikutnya adalah menentukan lokasi dataset yang akan digunakan selama penelitian. Pada kode tersebut dibuat sebuah variabel bernama dataset path. Kata dataset menunjukkan kumpulan data yang digunakan dalam penelitian, sedangkan kata path berarti alamat atau lokasi penyimpanan data. Dengan demikian, variabel ini berfungsi menyimpan alamat folder dataset agar dapat dipanggil berulang kali pada berbagai bagian program. Alasan penggunaan variabel sangat penting dalam pemrograman karena membuat kode menjadi lebih fleksibel dan mudah dikelola. Jika suatu saat lokasi dataset berubah, maka kita hanya perlu mengubah satu baris kode tanpa harus mengganti seluruh program. Nah, kemudian di sini ada garbage garis bawah classification. Nah, ini adalah folder yang berisi gambar-gambar sampah yang telah dipisahkan ke dalam beberapa kategori seperti cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Struktur folder ini nantinya digunakan TensorFlow untuk menentukan label kelas secara otomatis. Setelah itu kita menggunakan import library atau kita mengimport library. Yang dimana itu ada import OS, import split folders, import numpy SNP, import panda SPD, import matplotlib SPLT, import seaborn as SNS. Pada tahap ini dilakukan import library yang diperlukan selama proses klasifikasi. Library merupakan kumpulan fungsi yang telah dibuat sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu membuat semuanya dari awal. Nah, library OS digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, khususnya untuk membaca folder dan file. Library ini digunakan ketika program harus menghitung jumlah gambar pada setiap kelas atau membaca isi direktori dataset. Kemudian ada library split folders, digunakan untuk membagi dataset secara otomatis menjadi data training, validation, dan testing. Penggunaan library ini mempercepat proses persiapan data dibandingkan harus memindahkan file satu persatu secara manual. Kemudian ada numpy yang disingkat dengan NP. Nah, numpy digunakan untuk berbagai operasi numerik seperti manipulasi array multidimensi yang menjadi dasar pengolahan citra digital. Kemudian ada
uh, library Pandas SPD. Pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan. Kemudian ada library Matplotlib, diimpor dengan nama PLT dan digunakan untuk membuat grafik seperti grafik distribusi, grafik akurasi, dan grafik loss. Kemudian ada library Seaborn diimpor dengan nama SNS dan digunakan untuk membuat visualisasi yang lebih menarik, terutama ketika menampilkan confusion matrix. Selanjutnya itu ada from PL import image. Image dari pustaka PIL atau Python Imagine library melalui perintah from PIL import image. Nah, library ini berfungsi untuk membaca, membuka, dan memanipulasi citra digital yang terdapat pada dataset. Penggunaan library ini penting karena objek penelitian berupa gambar, sehingga sistem harus mengakses file citra sebelum dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada import TensorFlow STF. TensorFlow merupakan framework deep learning yang dikembangkan oleh Google dan digunakan sebagai fungsi utama dalam pembangunan model klasifikasi. Nah, penulisan STF ini bertujuan memberikan alias sehingga pemanggilan TensorFlow ini menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Selanjutnya itu ada import image data generator melalui from TensorFlow keras pre-processing image import image data generator. Nah, library ini digunakan untuk melakukan pre-processing dan data augmentation secara otomatis. Nah, data augmentation merupakan teknik yang digunakan untuk menambah variasi data pelatihan dengan cara melakukan transformasi pada gambar seperti rotasi, zoom, pergeseran posisi, dan pembalikan gambar. Teknik ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan generasi model sehingga tidak hanya mampu mengenali data yang pernah dilihat saat pelatihan, tetapi juga mampu melakukan prediksi pada data baru dengan lebih baik. Pada selanjutnya itu ada arsitektur exception yang diimpor melalui perintah from TensorFlow keras application import exception. Exception dipilih karena merupakan salah satu arsitektur CNN modern yang memiliki performa tinggi dalam klasifikasi citra. Saya sudah jelaskan pada video bagian awal. Yang dimana exception ini telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset image yang berisi jutaan gambar, sehingga model exception ini tidak perlu lagi belajar dari nol, karena dia tuh sudah mempelajari berbagai macam-macam tekstur dan pola-pola visual lainnya. Sehingga exception ini memiliki kemampuan ekstraksi fitur yang sangat baik. Nah, bersama dengan itu juga kita melakukan import proses input melalui perintah from TensorFlow keras application exception import process pre-process input.
Fungsi ini digunakan untuk menyesuaikan nilai piksel citra agar sesuai dengan format input yang dibutuhkan oleh model exception. Hal ini penting karena setiap model pre-train memiliki standar preprocessing yang berbeda, sehingga penggunaan fungsi yang sesuai dapat membantu meningkatkan performa klasifikasi. Selanjutnya itu kita melakukan import model melalui perintah from TensorFlow keras model import model. Nah, kelas model digunakan untuk membangun dan menggunakan seluruh layer yang digunakan dalam penelitian menjadi satu arsitektur yang utuh. Dengan adanya kelas ini, peneliti dapat mengkombinasi model dasar exception dengan layer tambahan yang dirancang khusus untuk tugas klasifikasi jenis sampah. Dan itu juga diimpor beberapa layer penting seperti dense, dropout, global average, pooling 2 dimensi melalui perintah pooling 2D. Melalui perintah from TensorFlow keras layers. Nah, layer dense berfungsi sebagai fully connected layer yang digunakan untuk proses klasifikasi berdasarkan fitur yang telah diekstraksi oleh model. Layer dropout digunakan untuk mengurangi resiko overfitting dengan cara menonaktifkan sebagian neuron secara acak selama proses pelatihan. Nah, sementara itu, global average pooling 2D digunakan untuk mereduksi dimensi fitur map yang dihasilkan oleh exception sehingga jumlah parameter menjadi lebih efisien dibandingkan penggunaan layer flatten. Pada tahap pelatihan model juga digunakan callback yang diimpor melalui perintah from TensorFlow keras, callbacks import early stopping model checkpoint. Nah, early stopping ini berfungsi untuk menghentikan proses training secara otomatis apabila model tidak menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa epoch berturut-turut. Nah, penggunaan callback ini bertujuan untuk menghemat waktu komputasi sekaligus mencegah terjadinya overfitting. Sedangkan model checkpoint digunakan untuk menyimpan model terbaik selama proses training berlangsung. Selama proses training berlangsung berdasarkan nilai evaluasi tertentu, seperti validation akurasi. Nah, dengan demikian, model yang digunakan pada tahap pengujian merupakan model dengan performa terbaik yang diperoleh selama pelatihan. Selanjutnya itu ada pengimporan confusion matrix dan classification report dari library scikit-learn melalui perintah from scikit-learn matrix import. Confusion matrix dan classification report. Nah, kedua fungsi ini digunakan pada tahap evaluasi model. Confusion matrix berfungsi untuk menampilkan jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kategori, sehingga dapat diketahui kelas mana yang berhasil dikenali dengan baik, dan kelas mana yang masih sering mengalami kesalahan klasifikasi. Sementara itu, classification report digunakan untuk menghitung metrik evaluasi yang lebih lengkap, seperti precision, recall, dan advanced score. Ketiga metrik tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai performa model dibandingkan hanya menggunakan akurasi saja. Dengan demikian, seluruh library yang diimpor pada tahap ini memiliki peran penting dan saling mendukung dalam proses pembangunan, pelatihan, serta evaluasi model klasifikasi jenis sampah menggunakan transfer learning dengan arsitektur exception. Nah, selanjutnya kita masuk ke parameter. Di sini itu kita menentukan parameter penelitian
Ada image size sama dengan 224,224, ada batch size sama dengan 32, epoch phase pertama itu ada 10 dan epoch phase kedua juga 10. Nah, sedangkan seednya itu sama dengan 42. Tahap ini merupakan salah satu bagian penting karena parameter yang dipilih akan mempengaruhi performa model. Nah, pada variabel pertama itu ada image size. Parameter ini menentukan ukuran gambar yang akan digunakan sebagai input model. Seluruh gambar akan diubah menjadi ukuran 224 piksel kali 224 piksel sebelum diproses oleh model exception. Ukuran ini dipilih karena sesuai dengan ukuran input standar yang digunakan oleh arsitektur exception. Jika ukuran gambar terlalu kecil, misalnya 64 kali 64, maka banyak detail penting pada objek akan hilang, sehingga model kesulitan membedakan jenis sampah. Sebaliknya, jika ukuran pixel gambarnya itu terlalu besar, maka kebutuhan memori dan waktu training akan meningkat secara signifikan. Nah, oleh karena itu 224 kali 224 ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara kualitas informasi dan efisiensi komputasi. Selanjutnya itu ada parameter batch size sama dengan 32. Nah, batch size menunjukkan jumlah gambar yang diproses dalam satu kali iterasi training. Misalnya, jika terdapat 2000 gambar training dan batch size sebesar 32, maka model membutuhkan sekitar 63 langkah untuk menyelesaikan satu epoch. Nah, kenapa dipilih 23? Karena 23 ini merupakan nilai yang umum digunakan dalam penelitian deep learning. Batch size yang terlalu kecil juga dapat menyebabkan proses training yang berlangsung lebih lama. Nah, sedangkan batch size yang terlalu besar membutuhkan memori yang lebih tinggi dan terkadang menyebabkan model kurang optimal dalam menentukan solusi terbaik. Kemudian ada parameter epoch phase 1 sama dengan 10. Menunjukkan jumlah epoch pada tahap transfer learning awal. Satu epoch berarti model seluruh data training sebanyak satu kali. Nah, nilai 10 dipilih karena model exception yang digunakan telah memiliki bobot hasil pelatihan dari dataset ImageNet sehingga tidak perlu belajar dari nol. Jika jumlah epoch terlalu sedikit, model belum sempat mempelajari karakteristik dataset sampah. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka risiko overfitting akan meningkat. Kemudian ada parameter epoch yang kedua. Nah, digunakan pada tahap fine tuning. Pada tahap ini, layer exception dibuka kembali agar model dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik dataset sampah. Jumlah 10 epoch dipilih karena fine tuning hanya bertujuan menyempurnakan bobot yang sudah ada, bukan melakukan pelatihan dari awal. Nah, sedangkan seed sampai dengan 42 digunakan untuk menjaga konsistensi hasil proses acak seperti pembagian dataset. Dengan seed yang sama, hasil eksperimen dapat diproduksi sehingga penelitian menjadi lebih valid dan dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Kemudian di sini kita akan cek data dan jumlah data tiap kelas. Nah, jadi jumlah kelasnya itu ada 12. Saya sudah membahasnya tadi, tapi kita akan bahas lagi. Pada tahap ini, program membaca seluruh folder kategori yang terdapat di dalam dataset.
Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil seluruh isi folder dataset karena setiap folder mewakili satu kategori sampah. Maka hasil yang diperoleh adalah daftar nama kelas. Kemudian ada ini sorted digunakan untuk mengurutkan nama kelas berdasarkan alfabet. Nah, langkah ini sangat penting karena TensorFlow akan memberikan label numerik berdasarkan urutan kelas. Dan menggunakan sorted, urutan kelas akan selalu konsisten sehingga label tidak perlu berubah-ubah setiap kali program dijalankan. Sebagai contoh, hasil yang diperoleh itu berupa baterai, biological, brown glass, sesuai nama kelas yang ada pada dataset. Nah, artinya ini sistem berhasil mengenali kategori sampah yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Kemudian itu ada analisis distribusi data. Ada kelas garis bawah counts dan ke bawahnya. Nah, tab ini bertujuan menghitung jumlah gambar pada setiap kategori sampah. Dictionary class counts dibuat untuk menyimpan hasil perhitungan. Program kemudian melakukan perulangan untuk setiap kelas yang ada dalam dataset. Nah, fungsi OSPath join digunakan untuk menggabungkan alamat folder utama dengan nama kelas, sehingga diperoleh lokasi folder yang spesifik. Setelah itu, fungsi OSListDir membaca seluruh gambar yang terdapat dalam folder tersebut dan fungsi len menghitung jumlah gambarnya. Angka ini sangat penting karena membantu peneliti mengetahui apakah dataset seimbang atau tidak. Dataset yang seimbang akan menghasilkan model yang lebih adil dalam mempelajari setiap kategori. Jika terdapat perbedaan jumlah data yang terlalu besar antar kelas, maka model berpotensi bias terhadap kelas tertentu. Nah, di sini ada visualisasi distribusi datanya. Oh, ini. Nah, selanjutnya itu lakukan proses visualisasi distribusi dataset menggunakan library Matplotlib. Visualisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah citra data yang terdapat pada setiap kategori sampah sebelum data digunakan dalam proses pelatihan model. Nah, kita lanjut bahas ke codingannya. Yang pertama itu ada PLT figur fix size sama dengan 12,5. Digunakan untuk membuat area atau kanvas grafik baru. Nah, fungsi tersebut berfungsi sebagai wadah tempat grafik akan ditampilkan. Parameter fix size sama dengan 12,5 menunjukkan ukuran grafik yang dibuat, di mana angka 12 mempresentasikan lebar grafik dan angka 5 merepresentasikan tinggi grafik dalam satuan inci. Ukuran ini dipilih agar seluruh nama kelas pada sumbu horizontal dapat terlihat dengan jelas dan tidak saling bertumpuk. Jika ukuran grafik terlalu kecil, maka label kategori yang cukup banyak akan sulit dibaca saat ditampilkan. Kemudian ada PLT bar, df class, dan df count. Digunakan untuk membuat diagram batang atau bar chart. Fungsi PLT bar merupakan fungsi visualisasi yang digunakan untuk menampilkan data kategorikal dalam bentuk batang. Nah, parameter df class berisi nama-nama kategori sampah yang akan ditempatkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Sementara itu, parameter df count berisi jumlah gambar pada masing-masing kategori yang akan ditampilkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Dengan kata lain, setiap batang yang muncul pada grafik merepresentasikan satu kategori sampah. Sedangkan tinggi batang
tinggi batang menunjukkan jumlah gambar yang dimiliki oleh kategori tersebut. Grafik batang dipilih karena merupakan salah satu metode visualisasi terbaik untuk membandingkan jumlah data antar kategori secara cepat dan mudah dipahami. Nah, kemudian ada PLT X-Tix Rotation sama dengan 45. Nah, yang digunakan untuk mengatur tampilan label pada sumbu X. Nah, fungsi X-Tix ini digunakan untuk mengontrol tampilan teks kategori pada sumbu horizontal. Parameter rotation sama dengan 45 berarti setiap nama kategori akan diputar sebesar 45 derajat. Nah, pengaturan ini dilakukan karena jumlah kategori cukup banyak dan beberapa nama kelas memiliki panjang kategori yang cukup besar seperti brown glass, white glass, dan green glass. Apabila label tidak diputar, maka teks dapat saling bertumpuk sehingga sulit dibaca. Dengan rotasi 45 derajat, seluruh nama kategori menjadi lebih rapi dan mudah diamati. Nah, selanjutnya itu ada PLT Title Distribusi Dataset yang digunakan untuk memberikan judul pada grafik. Nah, fungsi PLT Title ini bertujuan untuk menjelaskan isi grafik sehingga pembaca dapat langsung memahami informasi yang ditampilkan tanpa harus melihat kode program. Nah, judul distribusi dataset ini dipilih karena kita akan menampilkan visualisasi hasil dari distribusi dataset, yang dimana memperlihatkan penyebaran jumlah dataset pada setiap kategori sampah yang terdapat dalam dataset penelitian. Nah, baris berikutnya itu ada PLT X Label Class. Memberikan label pada sumbu X. Label class menunjukkan bahwa sumbu horizontal berisi kategori kelas sampah yang digunakan dalam proses klasifikasi. Dengan adanya label ini, pembaca dapat mengetahui bahwa setiap batang pada grafik mewakili suatu kategori sampah tertentu. Selanjutnya terdapat perintah PLTY label dalam kurung jumlah gambar yang digunakan untuk memberi label pada sumbu Y. Menunjukkan bahwa label jumlah gambar ini menunjukkan bahwa nilai yang ditampilkan pada sumbu vertikal merupakan jumlah citra atau gambar yang dimiliki oleh masing-masing kategori atau masing-masing label atau masing-masing kelas. Nah, dengan demikian kita dapat langsung memahami bahwa semakin tinggi batang yang ditampilkan, maka semakin banyak juga jumlah gambar yang tersedia pada kelas tersebut. Nah, yang terakhir itu ada PLT Show yang digunakan untuk menampilkan grafik yang telah dibuat ke layer. Tanpa perintah ini, seluruh pengaturan grafik yang dibuat sebelumnya tidak akan ditampilkan kepada pengguna. Oleh karena itu, PLT Show ini menjadi langkah akhir yang sangat penting dalam proses visualisasi data. Nah, secara keseluruhan, kode ini menghasilkan grafik distribusi dataset yang menampilkan jumlah gambar pada setiap kategori sampah. Grafik ini termasuk dalam tahap EDA atau Exploratory Data Analysis dan berfungsi untuk membantu peneliti memahami karakteristik data sebelum proses pelatihan model dilakukan. Melalui grafik ini kita mengetahui kategori mana yang memiliki dataset yang paling banyak. Kemudian kita lanjut ke split data. Nah, setelah mengetahui jumlah data pada setiap kategori, tahap berikutnya adalah membagi dataset menjadi data training, validation, dan testing. Tahap ini sangat penting karena model tidak boleh dilatih dan diuji menggunakan data yang sama. Jika hal tersebut dilakukan, model mungkin terlihat memiliki akurasi yang sangat tinggi. Jadi dalam dataset saya itu tidak memiliki file-file tersendiri. Jadi di sini saya membuat folder baru dari dataset yang telah ada. Jadi untuk dataset training, validation, dan testing itu datanya sama.
Kita lanjut bahas ke codingannya. Pada kode tersebut digunakan library split folders yang dimana berfungsi sebagai membagi dataset secara otomatis berdasarkan rasio yang ditentukan. Kemudian terdapat fungsi rasio, yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan pembagian data berdasarkan presentasi tertentu. Nah, parameter pertama yaitu dataset path, menunjukkan lokasi dataset yang asli yang akan dibagi. Parameter berikutnya itu adalah output content dataset split, yang berarti hasil pembagian dataset akan disimpan ke dalam folder baru bernama dataset split. Folder ini nantinya akan berisi tiga subfolder utama, yaitu train, validation, dan testing. Nah, parameter sama dengan part 2 digunakan agar pembagian data selalu menghasilkan susunan yang sama setiap kali program dijalankan. Hal ini penting dalam penelitian karena hasil eksperimen harus dapat direproduksi oleh peneliti lain. Kemudian di sini kita menggunakan parameter rasio sama dengan 0,8, 0,1, dan 0,1, yang dimana angka 0 ini berarti 80% digunakan untuk training, dan 0,1 itu sama dengan 10% digunakan untuk validation, dan 10% lainnya digunakan untuk testing. Nah, kenapa kita memilih rasio 80%, 10%, dan 10%? Karena model membutuhkan data yang cukup banyak untuk belajar. Jika data training terlalu sedikit, maka akan kesulitan mengenali pola yang ada pada gambar. Sebaliknya, jika pada data testing terlalu sedikit, hasil evaluasi menjadi kurang akurat karena sampel pengujian tidak cukup mewakili kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, rasio 80%, 10%, dan 10% menjadi salah satu standar yang paling sering digunakan dalam penelitian machine learning dan deep learning. Nah, sebagai contohnya itu apabila dataset keseluruhan adalah 2.500 gambar, maka sekitar 2.000 gambar digunakan untuk training, 250 gambar digunakan untuk validation, dan 250 gambar lainnya digunakan untuk testing. Dengan pembagian ini, model memiliki data yang cukup untuk belajar sekaligus dapat diuji secara objektif, menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian di sini kita menentukan lokasi folder, train, validation, dan testing. Nah, setelah dataset berhasil dibagi, langkah berikutnya adalah menyimpan alamat masing-masing folder ke dalam variabel. Variabel train digunakan untuk menyimpan lokasi data training, folder digunakan untuk menyimpan lokasi data validation, dan testdir untuk menyimpan lokasi data testing. Nah, mengapa kita perlu membuat variabel? Karena alamat folder akan digunakan berulang kali pada proses berikutnya. Dengan menyimpan alamat ke dalam variabel, kode menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Selain itu, apabila lokasi folder berubah, peneliti hanya perlu mengubah satu baris kode tanpa mengubah seluruh program. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke data augmentation. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian karena berhubung langsung dengan kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data. Nah, data augmentation adalah teknik untuk memperbanyak variasi data tanpa perlu menambah gambar secara manual. Teknik ini bekerja dengan cara membuat variasi baru dari gambar yang sudah ada. Misalnya dengan memutar gambar, menggeser gambar, memperbesar gambar, atau membalik gambar. Nah, pada baris pertama terdapat preprocessing function sama dengan preprocess input. Nah, fungsi ini digunakan untuk menyesuaikan format pixel gambar agar sesuai dengan kebutuhan model exception. Setiap model pretrain memiliki standar preprocessing yang berbeda. Oleh karena itu, fungsi ini wajib digunakan agar gambar yang masuk ke model memiliki format yang sama dengan data yang digunakan saat melatih exception pada ImageNet. Nah, selanjutnya terdapat rotation range sama dengan 20. Parameter ini memungkinkan gambar diputar hingga 20 derajat ke kiri atau ke kanan. Nilai 20 ini dipilih karena masih mencerminkan kondisi nyata ketika pengguna mengambil foto sampah dengan posisi kamera yang sedikit miring.
Jika nilainya terlalu besar, misalnya 180 derajat, maka gambar dapat terbalik dan menjadi tidak realistis. Selanjutnya itu ada parameter zoom range sama dengan 0,2. Artinya gambar ini diperbesar atau diperkecil hingga 20%. Tujuannya itu agar model mampu mengenali objek meskipun ukuran objek pada gambar berbeda. Pada gambar berbeda-beda akibat perbedaan jarak kamera saat pengambilan foto. Kemudian terdapat width shift range sama dengan 0,2, yang berarti gambar dapat digeser secara horizontal hingga 20% dari ukuran gambar. Selain itu, terdapat haze shift range sama dengan 0,2, yang berarti gambar dapat digeser secara vertikal hingga 20%. Kedua parameter ini digunakan karena pada kondisi nyata objek tidak selalu berada tepat di tengah gambar. Dengan demikian, dengan memberikan variasi posisi selama pelatihan, model menjadi lebih fleksibel dalam mengenali objek pada berbagai posisi. Parameter yang terakhir itu ada horizontal, flip, sama dengan true. Artinya, gambar boleh dibalik secara horizontal. Sebagai contoh, botol plastik yang menghadap ke kiri akan diubah menjadi menghadap ke kanan. Walaupun orientasinya berubah, objek tersebut tetap merupakan botol plastik. Oleh karena itu, argumentasi ini aman digunakan dan mampu meningkatkan variasi data. Selanjutnya itu kita ke validation dan test generator. Membuat generator untuk validation dan tes. Nah, berbeda dengan training, data validation dan testing tidak menggunakan augmentasi. Kenapa? Karena tujuan validation dan testing itu mengukur kemampuan model pada data asli. Jika data validation atau testing ikut dimodifikasi, maka hasil evaluasi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, pada tahap ini hanya digunakan pre-process input tanpa rotasi zoom, shift, maupun flip. Dengan cara ini, data pengujian tetap berada dalam kondisi asli sehingga evaluasi lebih objektif dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya itu ada membuat range generator untuk membaca gambar secara otomatis. Nah, fungsi flow from directory digunakan karena dataset telah disusun dalam bentuk folder berdasarkan kategori. Nah, TensorFlow akan membaca setiap folder dan secara otomatis memberikan label sesuai nama folder tersebut. Parameter trending menunjukkan lokasi data training. Nah, kemudian ada parameter target size sama dengan image size digunakan untuk mengubah seluruh gambar menjadi ukuran 224 kali 224 pixel agar sesuai dengan input exception. Nah, kemudian ada parameter batch size sama dengan batch size. Berarti gambar akan dikirim ke model sebanyak 32 gambar setiap satu kali iterasi. Nah, kenapa 32? Karena nilai ini memberikan keseimbangan antara kecepatan training dan penggunaan memori. Batch size yang terlalu kecil membuat training lebih lama, sedangkan batch size yang terlalu besar dapat menyebabkan memori cepat habis. Kemudian yang terakhir itu ada class mode categorical. Digunakan karena dataset yang saya gunakan ini termasuk klasifikasi multiclass yang terdiri dari 12 kelas yang berbeda. Nah, dataset memiliki 12 kategori sehingga output yang dihasilkan berupa probabilitas untuk 12 kelas sekaligus menggunakan teknik one hot encoding. Selanjutnya itu kita ke model exception. Nah, pada tahap ini kita masuk ke bagian inti klasifikasi, yaitu membangun model klasifikasi menggunakan arsitektur exception. Exception merupakan singkatan dari Extreme Inception yang dikembangkan oleh Google sebagai penyempurnaan dari arsitektur Inception. Alasannya itu saya sudah jelaskan di video bagian awal.
Nah, baris pertama itu ada base model sama dengan exception. Nah, kata base model merupakan nama variabel yang digunakan untuk menyimpan model dasar exception. Variabel ini nantinya akan menjadi fondasi utama dari seluruh sistem klasifikasi yang dibangun. Pada parameter weight sama dengan ImageNet, kata weights berarti bobot atau parameter hasil pembelajaran model, sedangkan ImageNet merupakan dataset yang sangat besar, lebih dari eh, lebih dari 14 juta gambar dengan sekitar 1000 kategori objek. Dengan demikian, dengan menggunakan bobot ImageNet, model tidak memulai proses pembelajaran dari nol, karena exception ini sudah memiliki pengetahuan awal mengenai berbagai bentuk, tekstur, pola warna, dan garis dan tepi objek lainnya. Inilah yang disebut dengan transfer learning. Lanjut saja ke include top sama dengan false. Nah, kata include top merujuk pada bagian klasifikasi bahan exception. Ketika exception dilatih pada ImageNet, model memiliki layer output sebanyak 1000 neuron karena harus mengenali 1000 kategori objek. Pada klasifikasi ini terdapat 12 kategori sampah. Sehingga layer klasifikasi bawaan tersebut tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, digunakan nilai false agar bagian klasifikasi asli dihapus dan diganti dengan layer baru yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya terdapat input shape sama dengan 224,224,3. Angka pertama yaitu menunjukkan tinggi gambar, angka kedua menunjukkan lebar gambar, sedangkan angka ketiga menunjukkan jumlah channel warna RGB yang terdiri dari red, green, dan blue. Ukuran ini dipilih karena sesuai dengan konfigurasi input yang umum digunakan pada model exception sehingga proses ekstraksi fitur dapat berjalan secara normal. Ini itu membekukan layer exception. Setelah model exception merasa dibuat, langkah berikutnya adalah membekukan seluruh layer pada model tersebut. Kategori kata trainable berarti dapat dilatih atau tidak. Tidak. Ketika diberikan nilai false, seluruh bobot yang terdapat pada model exception tidak akan diperbarui selama proses training. Mengapa perlu dibukukan? Karena pada tahap awal kita ingin memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki exception dari ImageNet. Layer-layer awal pada CNN umumnya telah mampu mengenali fitur dasar seperti garis horizontal, garis vertikal, sudut, tekstur, pola sederhana, hingga bentuk objek. Nah, jika layer langsung dibuka dan dilatih pada dataset yang relatif kecil, maka ada risiko pengetahuan yang telah dipelajari dari ImageNet justru rusak. Oleh karena itu, pada tahap awal seluruh layer dibekukan terlebih dahulu agar model hanya belajar pada layer klasifikasi yang baru ditambahkan. Nah, selain itu, proses training menjadi jauh lebih cepat karena jumlah parameter yang harus diperbarui menjadi lebih sedikit. Dan di sini ada, kemudian kita lanjut ke classification head, menambahkan global average pooling. Nah, di sini itu setelah fitur diekstraksi oleh exception, keluaran model masih berbentuk fitur map berdimensi tinggi. Fitur map dapat diibaratkan sebagai kumpulan informasi visual yang berisi hasil pengamatan model terhadap gambar. Namun, dataset tersebut belum dapat langsung digunakan untuk klasifikasi. Nah, oleh karena itu digunakan layer global average pooling 2D. Kata global berarti seluruh area fitur map. Kata average berarti rata-rata. Kata pooling berarti proses penyederhanaan informasi. Nah, fungsi layer ini menghitung nilai rata-rata dari setiap fitur map, sehingga menghasilkan representasi yang lebih ringkas. Mengapa kita menggunakan global average pooling 2D? Karena
Layer ini mampu mengurangi jumlah parameter secara drastis dibandingkan flatten. Sebagai contoh, jika kita menggunakan flatten, jumlah neuron dapat mencapai puluhan ribu sehingga risiko overfitting menjadi lebih tinggi. Dengan global average pooling 2D, jumlah parameter menjadi lebih sedikit hingga model lebih ringan dan lebih stabil. Selain itu, layer ini juga membantu mempertahankan informasi penting dari feature map tanpa menghasilkan dimensi yang terlalu besar. Selanjutnya, menambahkan dense layer. Dan sering disebut sebagai fully connected layer karena seluruh neuron pada layer sebelumnya terhubung dengan seluruh neuron pada layer ini. Angka 512 menunjukkan jumlah neuron yang digunakan. Mengapa dipilih 512 neuron? Karena jumlah ini dianggap cukup besar untuk mempelajari pola-pola kompleks yang terdapat pada dataset sampah. Jika jumlah neuron terlalu sedikit, misalnya 64 atau 128, model mungkin kesulitan mempelajari hubungan antar fitur yang kompleks. Sebaliknya, jika jumlah neuron terlalu banyak, misalnya 208 atau 4096, maka jumlah parameter menjadi sangat besar sehingga meningkatkan risiko overfitting dan memperlambat proses training. Pemilihan neuron 512 merupakan angka yang baik, merupakan kompromi yang baik antara kemampuan belajar dan efisiensi komputasi. Selanjutnya terdapat parameter activation sama dengan ReLU. ReLU merupakan singkatan dari Rectified Linear Unit. Secara sistematis, fungsi ini dapat dituliskan sebagai fx sama dengan max dalam kurung 0,x. Artinya, semua nilai negatif akan diubah menjadi nilai 0, sedangkan nilai positif akan dipertahankan. Nah, mengapa kita menggunakan ReLU? Karena Rectified Linear Unit ini mampu mempercepat proses pembelajaran dan mengurangi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada fungsi aktivasi tradisional seperti sigmoid. Saat ini, ReLU merupakan fungsi aktivasi yang paling umum digunakan pada CNN modern. Kemudian kita menambahkan dropout. X sama dengan dropout dalam kurung 0,5 dalam kurung X. Nah, dropout merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi overfitting. Parameter 0,5 berarti 50% neuron akan dimatikan secara acak pada setiap iterasi training. Nah, kenapa kita perlu mematikan neuron? Karena jika seluruh neuron selalu aktif, maka model cenderung menghafal pola pada data training. Akibatnya, performa pada data baru menjadi menurun. Dengan dropout, model dipaksa untuk belajar dari berbagai kombinasi neuron yang berbeda sehingga kemampuan generalisasi menjadi lebih baik. Kenapa kita memilih 0,5? Karena 0,5 merupakan nilai yang paling sering digunakan dalam berbagai penelitian deep learning. Nilai ini dianggap cukup untuk mengurangi overfitting tanpa menghambat proses pembelajaran. Jika nilai terlalu kecil, misalnya 0,1, maka efek pengurangan overfitting kurang terasa. Sebaliknya, jika terlalu besar kayak 0,8, terlalu banyak neuron yang dimatikan sehingga model kesulitan belajar. Selanjutnya itu kita membuat output layer prediction sama dengan dense. Kemana ya? Jadi saya salah. Terakhir itu terdapat layer output
Nah, layer ini merupakan lapisan klasifikasi akhir yang menghasilkan prediksi kategori sampah. Nah, parameter trend generator num classes digunakan untuk menentukan jumlah neuron output secara otomatis sesuai jumlah kelas yang terdapat pada dataset. Jika dataset memiliki 12 kategori sampah, maka layer output akan memiliki 12 neuron. Penggunaan cara ini membuat kode menjadi lebih fleksibel karena tidak perlu mengubah jumlah neuron secara manual ketika jumlah kelas berubah. Nah, kemudian itu ada pada layer output digunakan fungsi aktivasi softmax. Fungsi softmax berfungsi mengubah hasil perhitungan neuron menjadi nilai probabilitas yang totalnya sama dengan 100% atau 1. Misalnya, setelah gambar diproses oleh model, diperoleh hasil uh, seperti berikut ini misalnya ya. Blok saya. Jadi, rangkaian kode ini berfungsi membangun lapisan klasifikasi yang ditempatkan di atas model exception, yang dimana exception bertugas mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra sampah. Kemudian, global average pooling 2D mereduksi dimensi fitur agar lebih efisien, dan 512 neuron mempelajari hubungan antar fitur, dropout mengurangi resiko overfitting, dan layer softmax menghasilkan prediksi akhir berupa kategori sampah. Kombinasi layer-layer tersebut memungkinkan model melakukan klasifikasi jenis sampah secara akurat berdasarkan fitur visual yang telah dipelajari selama proses pelatihan. Sama proses klasifikasi. Kemudian di sini kita akan membangun model akhir. Nah, pada tahap ini, seluruh komponen yang telah dibuat digabungkan menjadi satu model utuh. Parameter input sama dengan base model input menunjukkan bahwa input model berasal dari layer input exception, sedangkan output prediction merupakan base model input, sedangkan output menunjukkan bahwa output berasal dari layer hasil softmax yang baru dibuat. Hasilnya adalah sebuah model klasifikasi sampai memanfaatkan kemampuan ekstraksi fitur dari exception dan kemampuan klasifikasi dari layer yang dirancang khusus untuk 12 kategori sampah. Selanjutnya kita melakukan compile model. Nah, setelah arsitektur model selesai dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan proses compile model. Tahap compile dapat diibaratkan sebagai proses memberikan aturan kepada model mengenai bagaimana cara belajar, bagaimana cara menghitung kesalahan, dan bagaimana cara mengevaluasi hasil pembelajaran tanpa proses compile. Nah, model belum mengetahui mekanisme yang harus digunakan selama pelatihan. Parameter pertama itu adalah optimizer sama dengan EDAM. Nah, optimizer merupakan algoritma yang bertugas memperbarui bobot dan bias pada jaringan saraf selama proses training. Tujuan optimizer adalah menemukan kombinasi bobot terbaik yang mampu menghasilkan kesalahan sekecil mungkin. EDAM dipilih karena merupakan kombinasi kelebihan dan dari momentum RMS prop sehingga mampu mempercepat proses. Kemudian ada loss sama dengan categorical cross entropy. Nah, loss function berfungsi mengukur seberapa besar kesalahan prediksi yang dilakukan model. Karena penelitian ini merupakan klasifikasi multi-kelas dengan 6 kategori sampah, maka digunakan categorical cross entropy. Fungsi ini membandingkan posibilitas hasil prediksi dengan label sebenarnya. Semakin kecil nilai loss, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan prediksi. Sebaliknya, nilai loss yang besar menunjukkan bahwa model masih banyak melakukan kesalahan. Nah, parameter yang terakhir itu adalah metrik sama dengan akurasi. Akurasi digunakan sebagai metrik evaluasi
Untuk mengetahui presentasi prediksi yang benar dibandingkan seluruh data yang diuji, akurasi dipilih karena mudah dipahami dan merupakan indikator utama dalam penelitian klasifikasi citra. Nah, kemudian itu selanjutnya kita membuat model checkpoint. Nah, jadi di sini tuh ada callback yang sangat penting dalam proses klasifikasi, ada model checkpoint, dan early stopping. Nah, callback ini merupakan fitur dalam TensorFlow keras yang berfungsi menjalankan tugas tertentu secara otomatis selama proses training berlangsung. Nah, tujuan penggunaan callback pada penelitian ini untuk menyimpan model yang terbaik yang diperoleh selama pelatihan dan menghentikan proses training secara otomatis apabila model tidak lagi menunjukkan peningkatan performa. Penggunaan kedua callback ini dapat membantu menghasilkan model yang lebih optimal sekaligus menghemat waktu komputasi. Yang pertama itu ada checkpoint sama dengan model checkpoint. Digunakan untuk membuat objek callback bernama checkpoint. Variabel ini nantinya akan digunakan selama proses training agar sistem dapat menyimpan model terbaik secara otomatis. Kemudian ada variabel checkpoint dipilih karena sesuai dengan fungsi model checkpoint yang bertugas membuat titik penyimpanan atau checkpoint selama proses klasifikasi berlangsung. Selanjutnya terdapat parameter base exception model keras yang digunakan untuk menentukan nama file tempat model akan disimpan. Nah, kata base menunjukkan bahwa file ini akan berisi model dengan performa terbaik selama proses training. Nah, keras ini merupakan format penyimpanan model terbaru yang direkomendasikan oleh TensorFlow. File ini nantinya dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses training dari awal sehingga sangat bermanfaat ketika model akan digunakan untuk prediksi atau pengujian lebih lanjut. Kemudian ada monitor sama dengan file akurasi. Digunakan untuk menentukan metrik yang akan diamati selama proses pelatihan. Pada penelitian ini kita memilih file akurasi atau validation akurasi yang dimana menunjukkan tingkat ketepatan model pada data validasi yang tidak digunakan untuk belajar secara langsung. Mengapa menggunakan validation akurasi dan bukan training akurasi? Karena validation akurasi lebih mampu menggambarkan kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data baru. Jika model hanya dilihat berdasarkan training akurasi, maka ada kemungkinan model hanya menghafal data training dan tidak mampu bekerja dan baik pada data yang belum pernah lihat sebelumnya. Kemudian terdapat parameter self based only true. Berfungsi untuk memastikan bahwa hanya model terbaik yang akan disimpan. Kemudian itu ada Python mode sama dengan max, yang menunjukkan bahwa sistem akan mencari nilai maksimum dari matriks yang dipantau. Karena metrik yang digunakan adalah validation akurasi, maka semakin tinggi nilainya, maka semakin baik performa model. Nah, kemudian itu ada verbose sama dengan 2. Digunakan untuk menampilkan informasi proses penyimpanan model pada layer selama training berlangsung. Dengan nilai 1, sistem akan memberikan notifikasi ketika model terbaik berhasil ditemukan dan disimpan. Informasi ini membantu peneliti memantau perkembangan proses klasifikasi secara langsung. Nah, secara keseluruhan callback model checkpoint digunakan untuk menyimpan model terbaik berdasarkan validation akurasi sehingga setelah proses training selesai, model yang digunakan adalah model dengan performa paling optimal. Nah, selanjutnya itu kita membuat early stopping. Parameter monitor sama dengan false menunjukkan bahwa sistem akan memperhatikan nilai validation loss. Validation loss dipilih karena mampu menunjukkan apakah model masih belajar atau justru menghafal data training. Parameter patience sama dengan 5 berarti model akan menunggu selama 5 epoch apabila tidak ada perbaikan pada validation loss. Jika setelah 5 epoch berturut-turut tidak terjadi peningkatan, maka proses training akan dihentikan secara otomatis. Kenapa kita memilih angka 5? Karena angka ini memberikan kesempatan yang cukup bagi untuk model
yang cukup bagi model untuk memperbaiki performanya tanpa membuang terlalu banyak waktu komputasi. Kemudian ada parameter restore base weight sama dengan true. Berarti ketika training dihentikan, bobot terbaik yang pernah diperoleh akan dikembalikan secara otomatis. Dengan demikian, model yang digunakan tetap merupakan model dengan performa terbaik. Kemudian kita lanjut ke training pass yang pertama. Nah, pada tahap ini merupakan proses pelatihan pertama model, yang dimana model fit digunakan untuk melatih model menggunakan data training. Parameter training generator berisi data training yang telah melakukan processing dan augmentasi. Kemudian ada validation data sama dengan file generator digunakan untuk mengevaluasi performa model setelah setiap epoch selesai. Yang dimana validation tidak digunakan untuk belajar, melainkan hanya untuk mengukur kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat selama training. Yang kemudian itu ada epoch sama dengan epoch space 1. Jadi epoch space 1 itu sama dengan 10. Menunjukkan bahwa model akan melihat seluruh data training sebanyak 10 kali. Kenapa 10? Karena exception ini sudah memiliki pengetahuan dasar, jadi tidak perlu memulai dari nol lagi. Nah, pada parameter callbacks terdapat checkpoint dan early stop yang sebelumnya telah dibuat. Nah, keduanya itu bekerja selama proses training berlangsung untuk menyimpan model terbaik dan menghentikan training jika tidak ada peningkatan performa. Selanjutnya itu kita ke fine tuning. Base model trainable sama dengan true. Setelah tahap pertama selesai, dilakukan fine tuning. Pada tahap sebelumnya, seluruh layar exception dibekukan, tujuannya agar model hanya belajar pada layar klasifikasi yang baru ditambahkan. Namun setelah layar klasifikasi cukup stabil, kita dapat membuka kembali sebagian layar klasifikasi. Tujuannya agar model hanya belajar pada layar klasifikasi yang baru ditambahkan. Namun setelah layar klasifikasi cukup stabil, kita dapat membuka kembali sebagian layar exception agar model dapat menyesuaikan fitur yang telah dipelajari dengan karakteristik dataset sampah. Nah, inilah yang kita sebut dengan fine tuning. Setelah itu, di sini itu kita membuka 30 layer terakhir. Nah, pada tahap ini tidak semua layer dibuka, hanya sekitar 30 layer terakhir yang diizinkan. Kenapa? Karena layer awal CNN biasanya belajar fitur-fitur umum seperti garis, sudut, tekstur, dan pola sederhana. Nah, fitur-fitur tersebut bersifat universal sehingga tidak perlu diubah. Sebaliknya, layer-layer akhir belajar fitur yang lebih spesifik terhadap objek tertentu. Oleh karena itu, layer akhir lebih cocok untuk disesuaikan dengan dataset sampah. Pemilihan 30 layer terakhir bertujuan menjaga keseimbangan antara kemampuan adaptasi model dan stabilitas bobot yang telah dipelajari dari ImageNet. Pada tahap ini kita akan melakukan compile ulang model setelah fine tuning. Setelah beberapa layer terakhir pada detector exception dibuka kembali untuk dilatih, model harus dikompilasi ulang agar TensorFlow mengenali perubahan status layer yang sebelumnya dibekukan menjadi dapat dilatih. Tahap ini sangat penting karena tanpa proses compile ulang, perubahan yang dilakukan pada layer-layer exception tidak akan diterapkan selama proses training lanjutan. Nah, jadi di sini tuh ada fungsi compile berfungsi menentukan algoritma optimasi yang digunakan, fungsi loss yang akan dihitung selama training. Nah, dengan kata lain, pada tahap ini kita memberikan aturan mengenai bagaimana model akan belajar dari data yang tersedia. Selanjutnya itu ada parameter optimizer. Pada bagian ini digunakan optimizer ADAM atau Adaptive Moment Estimation. Optimizer merupakan algoritma yang bertugas memperbarui bobot jaringan saraf selama proses training berlangsung. ADAM dipilih karena merupakan salah satu optimizer yang paling populer dalam deep learning karena mampu menghasilkan proses konvergensi yang cepat dan stabil.
Nah, di dalam optimizer Adam terdapat parameter learning sama dengan rate 0,001 yang menentukan seberapa besar perubahan bobot yang dilakukan setiap kali model memperbarui parameter pada tahap fine tuning yang dilakukan pada memperbarui parameter. Pada tahap fine tuning digunakan learning rate sebesar 0,001 atau 10 kali lebih kecil dibandingkan nilai standar Adam yang biasanya sebesar 0,001. Nah, kemudian kita lanjut ke parameter loss categorical cross entropy. Digunakan untuk menghitung tingkat kesalahan prediksi model. Selama proses pelatihan pada klasifikasi ini digunakan categorical cross entropy karena permasalahan yang dihadapi merupakan klasifikasi multiclass. Kemudian itu ada parameter matriks akurasi digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi. Nah, akurasi menunjukkan presentasi jumlah prediksi yang benar dibandingkan seluruh data yang diuji. Sebagai contoh, apabila terdapat 100 gambar dan model berhasil mengklasifikasikan 96 gambar dengan benar, maka akurasi yang diperoleh adalah 96%. Metrik ini dipilih karena mudah dipahami dan menjadi indikator utama dalam penelitian klasifikasi citra. Jadi kita lanjut ke training phase 2. Tahap ini merupakan lanjutan tahapan dari fine tuning. Di mana itu parameter train generator merupakan data training yang parameter train generator ini merupakan data training yang telah melalui proses preprocessing dan augmentasi. Data ini digunakan sebagai sumber pembelajaran utama bagi model selama training. Kemudian ada validation data sama dengan file generator yang berfungsi menyediakan data validasi yang dimana data validasi ini digunakan untuk mengevaluasi performa model setelah setiap ipot selesai. Mengapa perlu data validasi? Karena tujuan machine learning bukan hanya memperoleh hasil yang baik pada data training, tetapi juga mampu bekerja pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ada epoch sama dengan epoch phase 2, menentukan jumlah epoch yang digunakan pada tahap fine tuning. Nah, kemudian di sini kita ada parameter callback. Parameter ini menghubungkan proses training dengan callback yang telah dibuat sebelumnya. Nah, checkpoint digunakan untuk menyimpan model terbaik berdasarkan validation akurasi tinggi. Sedangkan early stop digunakan untuk menghentikan proses training secara otomatis apabila validation loss tidak mengalami peningkatan dalam beberapa epoch berturut-turut. Nah, dengan adanya callback ini, proses training lebih efisien dan model yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Di sini melaut model terbaik, kemudian di sini ada evaluasi model. Tahap evaluasi dilakukan menggunakan data testing. Data testing adalah data yang sama sekali tidak pernah digunakan selama training maupun validation. Nah, tujuannya itu mengetahui komponen model ketika menghadapi data yang baru. Jika model memperoleh akurasi yang tinggi pada data testing, berarti model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Nah, kemudian kita akan analisis hasil akurasi dan loss. Nah, misalnya diperoleh hasilnya itu 98% dan validation 96% dan testingnya itu 95%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa model berhasil
bahwa model berhasil mempelajari pola dataset dengan baik. Jadi yang ini tuh untuk memprint hasil dari classification reportnya. Nah, jika kita tidak menulis print ini, maka classification reportnya tidak bakal keluar. Sama juga seperti ini. Selanjutnya kita ke confusion matrix. Nah, confusion matrix digunakan untuk mengetahui kelas mana yang sering salah diprediksi. Nah, pada contoh ini terdapat satu gambar plastik yang salah diprediksi sebagai paper. Kemudian itu kita ke analisis precision call. Analisis precision recall dan Evans score. Selain akurasi, penelitian juga perlu menjelaskan precision ini menunjukkan seberapa banyak suatu kelas yang benar. Nah, contohnya itu model memprediksi 100 gambar plastik. Ternyata 95 gambar memang plastik. Semakin tinggi precision, semakin sedikit false positif. Kemudian ada recall yang menunjukkan kemampuan model menemukan seluruh data yang benar. Semakin tinggi recall, semakin sedikit data yang terlewat. Kemudian ada Evans score merupakan gabungan antara precision dan recall. Nilai F1 yang mendekati 1 menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Nah, berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, model klasifikasi jenis sampah menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur exception mampu memanfaatkan pengetahuan awal dari ImageNet untuk mengenali karakteristik berbagai jenis sampah. Penggunaan data augmentation meningkatkan variasi data sehingga model lebih mampu melakukan generasi data. Tahap fine tuning memungkinkan model menyelesaikan fitur-fitur yang dipelajari dengan karakteristik dataset penelitian. Hasil evaluasinya itu menggunakan akurasi, precision, recall, dan Evans score. Dan confusion matrix menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan baik pada 12 kategori sampah. Nah, dengan demikian, metode transfer learning exception terbukti efektif untuk diterapkan pada sistem klasifikasi jenis sampah berbasis citra digital dengan akurasi 96%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.